Sela, gumam Fahmi pelan saat melihat Sela mengantri di dokter yang sama dengan Carla. Jantung Fahmi seakan berhenti berdetak, wajahnya seketika memucat mengingat sudah 1 bulan mereka melakukannya. Apakah Sela hamil? Kenapa Sela ada di sini, Mas? Apa dia sudah menikah? Tanya Carla. Mas tidak tahu. Jawab Fahmi pelan. Sel, kamu sudah menikah? Tanya Carla. Dia memang tak mengenal Sela secara dekat karena baru 1 bulan Sela masuk. Carla harus keluar, tapi setidaknya Carla tahu kalau Sela anak magang di kantornya dulu dan status Sela pun masih lajang. Itu Bu. Saya mau konsultasi masalah menstruasi. Sering tidak sesuai jadwal. Jawab Sela membuat Fahmi sedikit tenang karena baru 1 bulan Sela masuk. Carla harus keluar, tapi setidaknya Carla tahu kalau Sela anak magang di kantornya dulu dan status Sela pun masih lajang. Itu Bu. Saya mau konsultasi masalah menstruasi. Sering tidak sesuai jadwal. Jawab Sela membuat Fahmi sedikit tenang karena Sela tak mau mengatakan pada Carla tentang perbuatannya bulan lalu. Mungkin faktor stres Sel, apalagi kalau kerjaan numpuk. Saya juga sering begitu dulu. Jelas Carla. Kamu sama siapa? Sendirian Bu. Ibu Sela. Panggil seorang perawat. Saya duluan Bu. Pamit Sela karena memang dia datang duluan dari Fahmi dan Carla. Memangnya selain wanita hamil ada juga yang datang ke dokter kandungan inilah? Tanya Fahmi. Ya adalah Mas. Bukannya hamil saja yang harus ditangani dokter kandungan. Tentang penyakit kista, menstruasi tidak lancar atau bahkan saat menstruasi terasa sakit, itu semua ditangani dokter kandungan dan itu terjadi pada wanita muda juga. Jelas Carla membuat Fahmi sedikit lega. Mudah-mudahan Sela benar datang hanya karena menstruasi tidak lancar, bukan karena hamil seperti Carla harapnya. Kamu kenapa pucat gitu, Mas? Tanya Carla yang melihat wajah Fahmi sedikit berkeringat. Gerah. AC-nya kurang dingin. Mungkin pasiennya banyak Mas, jadi tidak terlalu dingin lagi. Mungkin. Sahut Fahmi pelan. Sela keluar dengan membawa buku kecil yang juga didapat oleh Carla saat periksa pertamanya dulu, tapi Sela langsung berjalan cepat tanpa menghiraukan Fahmi dan Carla, membuat Fahmi semakin tak karuan. Ibu Carla. Panggil perawat. Mas. Aku dipanggil, yuk masuk. Ajak Carla menarik tangan Fahmi. Kondisinya bagus. Detak jantungnya juga sudah mulai kedengaran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar sang dokter. Ingin sekali Fahmi bertanya pada sang dokter tentang Sela, tapi pasti Carla akan curiga. Jadi posisinya bagus, Dok? Tanya Carla memastikan. Ya. Terus jaga pola makannya dan jangan lupa vitaminnya diminum. Jika ada keluhan bisa datang kembali bulan depan. Terima kasih, Dok. Sayang, buka pintunya. Ujar Om Ben masuk ke dalam kamar mandi yang jelas-jelas Nia ada di dalamnya sedang mandi. Anda tidak sopan, Pak Ben. Main masuk dengan keadaan bugil, ujar Nia. Apa harus permisi dulu untuk mandi bersama istri sendiri? Tanya Om Ben. Setidaknya tunggu saya selesai mandi. Jawab Nia, membuat Om Ben gemas dan menempelkan tubuhnya pada Nia. Mas. Aku harus masak makan malam kita. GoFood saja sayang.
Sia-sia saja bahan makanan yang aku beli kalau akhirnya harus GoFood, ucap Nia. Aku mau masak dulu mas. Meladeni kamu tidak akan ada habisnya. Tenagamu full terus, lanjut Nia menyelesaikan acara mandinya. Sayang mandikan aku dulu. Rengek Om Ben. Mas, tidak ada waktu lagi ini hampir maghrib, tolak Nia. Bukannya tidak mau meladeni suaminya di kamar mandi tapi Nia benar-benar sudah lapar dan harus segera masak. Apa ini? Tanya Fahmi saat Sela melemparkan buku periksanya di meja Fahmi. Aku hamil. Jangan bercanda kamu Sel. Saya sudah punya istri dan kamu tahu juga kalau Carla sedang hamil. Apa saya kelihatan bercanda Pak? Itu lihat sendiri saya sudah mengandung 4 minggu karena saat Bapak melakukannya pada saya baru selesai menstruasi dan pada masa subur. Jelas Sela. Saya tidak bisa Sel. Apa Anda mau karir Anda hancur hanya karena menghamili anak magang? Ancam Sela. Kamu mengancamku. Saya tidak mengancam Bapak setidaknya Nya bersikaplah gentleman. Anda berani berbuat berani menanggung resikonya. Tapi saya mabuk saat itu Sel. Saya tidak tahu kalau itu kamu. Tegas Fahmi. Apapun alasan Bapak yang jelas saat ini saya hamil anak Bapak. Apa Bapak ingin saya temui Bu Carla dan menceritakan semuanya? Bapak memperkosa saya sambil membayangkan Nia. Saya tidak tahu siapa wanita itu yang saya tahu kalau ucapan yang keluar dari bibir Bapak bukan nama Bu Carla. Ancam Sela lagi. Dek. Fahmi serba salah saat ini. Dia bingung apa yang harus dia perbuat. Beri saya waktu untuk memikirkannya Sel karena saya benar-benar tidak tahu jalan apa yang harus saya ambil, pinta Fahmi. Nikahi saya Pak. Anak ini butuh status ayah. Tapi saya sudah menikah Sel. Saya tidak minta Bapak menceraikan Bu Carla saya hanya minta Bapak nikahi saya agar anak ini lahir memiliki ayah. Bukan anak haram, ucap Sela lagi lalu segera pergi meninggalkan Fahmi yang terdiam sendiri. Tambah romantis saja kalian ya nih. Goda Maya. Iya nih. Aku nggak pernah lihat wajah Om Ben secerah sekarang sejak nikah sama kamu dia lebih posesif dan lebih muda. Timpal Sari. Alhamdulillah Sar. Om Ben orangnya penyayang. Tapi aku heran deh Sar kenapa Mbak Ambar justru lari dari Om Ben. Padahal Om Ben tipe yang kalau sudah sayang bucinnya minta ampun. Ujar Nia penasaran. Itulah perempuan yang gak pernah bersyukur nih. Dulu Om Ben gak setajir sekarang. Ambar malah memiliki berselingkuh dan Om Ben maunya punya anak Ambar malah minum kontrasepsi jadinya ya cerai. Kamu pernah ketemu sama Ambar lagi setelah reuni itu? Tanya Sari penasaran dan diangguki Nia. Gimana reaksinya? Saat di kafe dia bersama suaminya. Dan kami belum menikah Ambar terlihat biasa saja tapi saat di mall dia terlihat tidak suka sampai menyindirku beberapa kali. Jawab Nia jujur. Terus kamu apakah dia Nia? Tanya Maya. Ya aku sindir baliklah. Jawab Nia santai. Wah. Udah berasa jadi istri konglomerat nih, goda Sari. Sembarang saja kamu Sar. Entar didengar orang malah dibilang aku halu lagi. Kenapa harus halu nih? Orang memang kenyataan kok. Kamu aja yang belum tahu seberapa kayanya Om Ben nih.
Hampir separuh uang di sini milik Om Ben, ucap Sari setengah berbisik membuat Nia kaget. Yang benar kamu Sar? Tanya Maya penasaran. Bener. Kalau nggak percaya tanya saja langsung sama Alan. Pasti dia jawab. Wajar saja kalau Nia ingin libur diberikan Pak Alan, ternyata suaminya memiliki investasi besar di sini. Ucap Maya dengan suara tinggi membuat Nia menutup mulut sahabatnya itu. Jangan keras-keras Mei. Kenapa nih? Orang kenyataan kok. Iya tapi jangan keras-keras aku malu. Jadi istri konglomerat kok malu nih. Ucap Maya. Nia memang tidak pernah tahu kekayaan sang suami, bahkan Nia tak pernah meminta apapun pada Om Ben. Untuk belanja kebutuhan saja Om Ben yang selalu membayarkannya. Nia tidak pernah meminta uang ataupun kartu seperti kebanyakan istri pengusaha karena Om Ben tak membiarkan Nia pergi sendiri, semua keinginan Nia dia yang belikan. Bukan karena Om Ben pelit tapi Om Ben pernah memberikan Nia kartu ATM. Nia menolak dengan alasan dia memiliki beberapa kartu di dompetnya, jadi Om Ben berinisiatif membayarkan semua kebutuhan Nia agar Nia tak memakai uang tabungannya. Fahmi berpikir sejenak bagaimana cara menghadapi Sela besok. Dia harus memberikan jawaban apa atas permintaan Sela. Mas, kenapa di luar? Angin tidak baik untuk tubuhmu, nanti malah masuk angin lagi. Ayo masuk, ujar Carla. Aku gerah. Di dalam kan ada AC Mas. Jangan banyak alasan deh. Kamu sudah mulai bosan tidur denganku karena aku hamil. Ketus Carla membuat Fahmi bangkit. Carla memang selalu memancing keributan saat dia rumah. Fahmi berjalan masuk dan Carla menutup pintu rumahnya. Mas, bulan depan aku mau ikut ke Singapura Mas dengan teman-temanku. Kamu hamil lah. Jangan yang aneh-aneh deh. Tapi teman-temanku pergi semua Mas. Bilang saja kamu pelit. Terserah kamulah, aku capek. Percuma saja. Kamu izin padaku kalau ujung-ujungnya tidak bisa dibantah. Aku tidak izin tapi aku hanya mengatakan padamu. Uangnya tetap dari aku kan. Jadi kamu sekarang sudah hitung-hitungan denganku Mas. Ingat Mas, aku ini istrimu, bukan hanya sekedar pemuas nafsu. Bukan begitulah. Kamu sedang hamil, ingat kondisimu sekarang. Temanku juga ada yang hamil, dia juga ikut. Terserah. Terserah kamu. Capek ngomong sama kamu. Marah Fahmi lalu menarik selimutnya untuk tidur. Kepalanya serasa mau pecah tiap kali bicara dengan Carla, selalu ribut tak bisa akur. Carla memunggungi sang suami. Akhir-akhir ini Fahmi sering kali emosi padanya. Tidak pernah lagi bermanja-manja. Seperti biasa setelah sarapan, pasangan pengantin baru ini keluar dengan bergandengan tangan. Sayang, siang ini aku tidak bisa ke kantormu. Ada meeting di luar dan mungkin agak sedikit lama selesainya, ujar Om Ben. Ini kali pertama mereka tidak makan siang bersama setelah sama-sama mengaku cinta. Tidak masalah kan? Tanya Om Ben dan diangguki Nia pelan. Entah kenapa Nia justru merasa sedikit sedih, padahal terkadang dia yang meminta Om Ben tidak datang karena ingin makan siang bersama Sari dan Maya, tapi kali ini justru dia merasa mewek sang suami tidak bisa menemaninya. Nia merasa enggan turun dari mobil, membuat Om Ben heran melihat sikap sang istri. Kenapa sayang? Ada yang kelupaan?
Tanya Om Ben dan dijawab gelengan oleh Nia. Lalu, tidak apa-apa Mas. Aku kerja dulu ya, pamit. Nia mencium pipi sang suami dan tangan Om Ben lalu turun. Om Ben memperhatikan sang istri pergi lalu mobilnya melesat keluar parkiran bank. Saat masuk ke dalam ruangannya Nia merasa sedikit mual mencium bau parfum dari Maya. Kamu ganti parfum Mei. Baunya nggak enak, ujar Nia membuat Maya mencium bau tubuhnya sendiri. Nggak, ini parfum yang sama. Yang biasa kok Aceng bawa ke bank. Jawab Maya. Karimata memang ada penjual parfum yang sering menjajahkan jualannya ke bank dan kantor-kantor. Kok wanginya beda Mei? Sama nih. Hidung kamu aja kali yang buntu. Enggak ah. Aku lagi nggak pilek, jawab Nia. Sar. Kamu cium deh. Wanginya enak kan? Tanya Maya memberikan tubuhnya untuk dicium Sari. Sari mengendus-endus di baju Maya dan mengangguk kecil. Kenapa? Si Nia tuh lagi flu. Jawab Maya lalu duduk kembali ke kursinya. Enak kok nih. Kamunya lagi nggak enak badan mungkin. Iya kali. Jawab Nia yang memang akhir-akhir ini merasa sering cepat lelah dan lapar. Mungkin efek stres dengan pekerjaan. Nia mengaduk-aduk makanannya membuat Sari dan Maya saling tatapan. Ada apa dengan sahabatnya ini? Sepertinya Nia tak bersemangat hari ini. Om kalian bertengkar. Sari mengirimkan pesan pada Om Ben. Tidak, jawab Om Ben cepat. Nia kelihatan tak bersemangat makan siang. Bahkan dia tak menyentuh makanannya sedikit pun. Pesan Sari lagi sambil mengirimkan video Nia hanya mengaduk-aduk makanan tanpa menyentuhnya. Kamu sakit nih? Tanya Maya penasaran. Dijawab Nia dengan gelengan. Kenapa tidak makan? Nggak selera. Jawab Nia cepat sambil menghela nafas berat. Kamu ada masalah sama Om Ben? Nih. Apa Om Ben menyakitimu? Jika ia katakan padaku agar aku bisa melaporkan omku itu pada Oma Indah. Pasti Om Ben akan langsung ditegur Oma, ujar Sari dan dijawab gelengan cepat oleh Nia karena memang Om Ben tak pernah berlaku kasar padanya. Entah kenapa hari ini pikiran Nia tak karuan hanya karena Om Ben tak bisa menemaninya. Lalu kenapa kamu uring-uringan begini kalau tidak ada masalah? Apa kamu diancam Om Ben nih? Jangan takut ada kita. Tanya Maya bingung melihat sikap sang sahabat. Belum sempat Nia menjawab sudah ada panggilan dan Nia tahu betul suara siapa yang memanggilnya. Sayang, panggil Om Ben mendekat pada Nia yang masih sibuk mengaduk-aduk makanannya. Mas, kenapa kemari? Tanya Nia dengan senyum mengembang di bibirnya. Kata Sari kamu tidak enak badan. Bukannya tadi tidak kenapa-kenapa. Cuma nggak selera makan Mas. Sari ngadu sama kamu. Tanya Nia menatap Sari lirih. Sorry. Abisnya kamu kayak orang sakit gitu. Aku khawatir ya aku chat Om Ben. Ujar Sari menangkupkan tangannya seraya meminta maaf pada Nia. Bukannya kamu harus meeting Mas? Tanya Nia. Bagaimana aku bisa fokus bekerja kalau istriku tidak bisa makan? Ujar Om Ben menarik satu kursi dan duduk di sebelah Nia. Sini aku suap. Ucap Om Ben mengambil sendok di piring Nia. Tidak usah Mas, tolak Nia.
Dia terlalu malu dilihat oleh teman-temannya tapi Om Ben tidak mempedulikan itu, dia langsung menyuapi istrinya ini. Katanya nggak selera makan. Huf, ada ayam bebek langsung habis. Goda Maya membuat Nia malu. Memang Nia sudah tak biasa makan tanpa Om Ben. Pinter. Habiskan, ucap Oma Ben sambil memberikan air mineral pada Nia. Om Ben melirik jam tangannya sekilas. Tadi dia meminta meeting mereka dijeda sejenak karena ada hal penting yang harus diurus duluan, apalagi kalau bukan istrinya ini. Kenapa Mas? Tanya Nia. Aku pergi dulu ya sayang. Nanti jam 4 aku jemput, pamit Om Ben dan diangguki Nia. Tak lupa Om Ben memberikan kecupan di dahi Nia dan disoraki oleh Maya dan Sari. Mereka iri melihat perlakuan romantis Om Ben pada Nia sedangkan Nia hanya senyum-senyum malu. Bukan gak selera makan Sar. Tapi mau disuapin bebek Ben. Nia. Nia, sejak kapan kamu jadi bucin begini? Goda Maya lagi membuat Nia bertambah malu. Entah kenapa dari tadi dia tak bisa lepas memikirkan suaminya itu. Bawel, jawab Nia menutup mulut Maya yang terus mengatainya. Parah bucinnya sekarang ya Nia. Geleng Sari. Oke, aku akan menikahmu secara siri tapi dengan satu syarat, ucap Fahmi. Apa? Kau tidak boleh mendatangi Carla dan jika sampai Carla mengetahui semua ini kau akan aku tinggalkan, ujar Fahmi lagi. Kalau dia tahu sendiri bagaimana? Tidak mungkin dia bisa tahu kalau bukan kau yang memberitahunya. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur. Kau hanya yang kedua jadi jangan menuntutku lebih. Untuk nafkah akan aku berikan tapi semampuku, untuk waktu aku tidak jamin karena aku akan sering bersama Carla apalagi kehamilannya sudah lebih besar daripada kamu. Sela mengangguk setuju, dia juga bekerja jadi tidak begitu berharap dari sang suami. Kini Sela hanya ingin melahirkan dengan status istri, dia takut jika besar nanti anaknya justru dibuli lahir tanpa ayah. Satu lagi, di kantor kita hanya sebatas atasan dan bawahan, jangan sampai ada yang tahu tentang pernikahan siri kita. Aku tidak mau karir yang sudah aku bangun justru hancur karena kantor juga tidak membenarkan suami istri bekerja dalam satu lingkup yang sama, tegas Fahmi dan lagi-lagi diangguki Sela patuh. Jadi kapan kita akan menikah? Aku akan cari waktu dulu. Jika sudah ada momen yang pas akan aku katakan, jawab Fahmi lagi. Sebenarnya bukan ini kehidupan yang diharapkan Sela. Dia ingin menikah dengan lelaki yang mencintainya dan bisa menjalin rumah tangga yang bahagia, tapi takdir berkata lain, dia justru hamil anak atasannya. Mas, mampir dulu di minimarket, ucap Nia. Barang belanjaan sudah habis? Tanya Om Ben. Belum. Aku ingin beli es krem Mas. Dari tadi di kantor aku membayangkan makan es krem. Jawab Nia tersenyum manis. Tumben kamu mau makan es krem sayang. Biasanya takut gendut. Baju kantornya takut tidak muat. Goda Om Ben. Satu saja Mas. Kalau memang tidak muat ya beli saja lagi. Percuma kan aku nikah sama Sultan kalau cuma beli baju kantor nggak mampu. Sahut Nia sambil terkekeh membuat Om Ben gemas menarik tangan sang istri dan diciumnya. Mas, lagi bawa mobil lu. Abisnya Aju gemes lihat kamu ketawa.
Cantik, puji Om Ben. Kalau buat kamu jangankan satu setel, mau beli satu toko pun aku belikan sayang. Apa perlu kita borong sekarang? Lanjut Om Ben. Cek. Mulai keluar sombongnya. Hahaha. Kamu yang pancing tadi. Om Ben memarkirkan mobilnya di salah satu minimarket yang dekat dengan apartemen mereka. Aku turun dulu Mas. Tunggu sebentar ya. Sayang. Tunggu uangnya, ujar Om Ben ingin mengambil uang dalam dompetnya. Kalau cuma untuk beli es krim aku ada Mas, tolak Nia langsung keluar. Om Ben berpikir sejenak bagaimana cara dia bisa memberikan uang pada istrinya ini. Nia selalu saja menolak saat Om Ben memberikan kartu atau uang cas. Om Ben menghubungi Sari meminta nomor rekening Nia. Buat apa Om? Tanya Sari. Nia selalu menolak kalau Om kasih uang. Jadi Om mau transfer saja tapi Om gak tahu nomor rekeningnya. Jawab Om Ben jujur. Coba kalau Om mau transfer aku pasti langsung aku berikan. Hahaha, jawab Sari dari seberang sana. Keponakan Matre. Hahaha. Nanti aku kirimkan. Jawab Sari sambil terus tertawa. Tak berapa lama ponsel Om Ben berbunyi. Sari mengirimkan nomor rekening Nia membuat Om Ben tersenyum manis. Lelaki tampan itu langsung mentransfer sejumlah uang untuk sang istri.